Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Bacaan Injil hari ini menyajikan cerita di mana ketika Tuhan Yesus membawa para muridnya bertolak ke seberang danau, perahu mereka dihantam oleh angin taufan yang dahsyat. Para murid begitu ketakutan, dan secara manusiawi rasa-rasanya hal ini sangat wajar. Siapa sekiranya dari antara kita yang tidak akan takut ketika harus berhadapan dengan bahaya dan maut dalam kehidupan sehari-hari? Namun, kira-kira apa yang mau dikatakan oleh sabda Tuhan hari ini bagi pesiarahan iman kita? Diceritakan lebih lanjut bahwa ketika perahu mereka dihantam oleh angin taufan, Yesus sedang tidur dan para murid berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Para murid tentunya sangat panik dan sekaligus terheran dalam situasi bahaya mengancam. Yesus justru tidur seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yesus pun bangun dan menghardik angin taufan itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Dan betapa dahsyatnya, segera saat itu juga redalah angin taufan itu dan danau itu menjadi sangat teduh sekali. Yesus berkata kepada para murid, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Para sahabat yang terkasih, apa yang kita rasakan apabila kita mendengar secara langsung perkataan Yesus ini? Kalimat ini sungguh keras, sangat menohok hati, membuat malu, dan menelanjangi diri kita. Bagaimana mungkin para murid yang setiap hari menyertai perjalanan Yesus telah menyaksikan begitu banyak karya-karya ajaib yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, toh mereka masih belum percaya penuh akan kuasa Tuhan Yesus dan belum mengenal dengan baik siapa itu Tuhan Yesus. Para sahabat yang terkasih, sebagai orang-orang beriman, sikap apa yang harus kita miliki dalam menghadapi aneka badai di kehidupan kita hari lepas hari? Ternyata hidup beriman senantiasa menuntut sikap percaya, dan untuk menjadi percaya prosesnya tidak mudah dan tidak sekali jadi. Beriman dan percaya merupakan proses panjang yang terus-menerus kita perjuangkan dalam hidup ini. Keterbukaan hati, memiliki pola pikir yang positif, penyerahan diri yang total, dan mengakui kelemahan diri kita
merupakan beberapa sikap yang sekiranya harus kita hayati dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita bisa semakin bertumbuh dan berbuah dalam iman akan Kristus Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berefleksi, salam sehat dan sukacita. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.